Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatal iman, hafizakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore kali ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam kecukupan dan dalam keadaan kita beriman kepadanya. Mudah-mudahan segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan di dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah taufiknya untuk bisa mendulang kebaikan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan sunnah yang telah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita dan yang menyempurnakan seluruh kebaikan bagi kita. Allah memberikan kepada kita izin untuk mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat dimanapun berada, pada sore kali ini kita akan mempelajari sebuah nasihat yang mahal dan sebuah mutiara yang indah dari seorang laki-laki yang luar biasa, di mana kita akan mempelajari cara bagaimana kebaikan-kebaikan kita sempurna, dan kita akan mempelajari kunci-kunci di mana amal-amal yang kita lakukan menjadi amal yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari rahimakumullah, bahwa dunia adalah sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai jembatan menuju akhirat. Dan dunia kita gunakan untuk menanam kebaikan-kebaikan, untuk menyemai amal-amal saleh, dan kita selalu berusaha untuk menjadi orang terdepan di dalam mengisi kebaikan, dalam ketaatan, dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bahwa sesungguhnya dunia itu adalah sementara, dan dunia adalah sebagai tempat yang tidak lama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karajulin istazalla tahta syajarah, seperti orang yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon. Itulah perumpamaan singkat bagi kita di dunia akan menuju akhirat kelak. Maka dunia adalah sebagai tempat di mana akan mengisi kebaikan-kebaikan kita, berbekal amal soleh sebagai bentuk persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita akan berakhir dari dunia ini, akan berangkat menuju akhirat, dan akan bertemu dengan Sang Pencipta, dan kita akan menerima balasan baik atau buruknya di sisi Allah tabaraka wa taala.
Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia selalu menginginkan lembaran catatan kebaikannya tertulis amal-amal saleh. Dan orang-orang yang tidak mengerti akan tujuan hidupnya, maka dia tidak merasa penting dan tidak mau tahu akan sebuah perjuangan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kita semua akan dihadapkan dengan sebuah waktu di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menimbang kebaikan kita. Allah akan menunjukkan amal kebaikan dan amal keburukan kita. Allah akan mempertontonkan kepada kita amal-amal yang telah kita lakukan ini. Apakah ia termasuk amal yang sempurna? Ataukah ia termasuk amalan-amalan yang hanya polesan belaka? Ataukah ia amal-amal yang berkualitas di sisinya? Ataukah hanya amal-amal yang tong kosong bunyinya? Ikhwatul iman hafizakumullah. Maka mari kita lihat beberapa nasihat yang akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Sekiranya kita perlu untuk belajar bagaimana supaya amal kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penting bagi kita untuk mengetahui sebuah nasihat dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala an, disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din. Disebutkan di mana Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan la yatimul ma'rufu illa bi thalathi khisalin, bahwa kebaikan itu tidaklah sempurna kecuali atau melainkan dengan 3 perkara. Kebaikan itu tidaklah sempurna melainkan dengan 3 upaya kita, dengan 3 usaha kita. Yang pertama adalah ta'jiluhu, yang kedua adalah wa tasghiruhu, dan yang ketiga adalah wasitruh. Ta'jiluhu artinya kita menyegerakan kebaikan tersebut, kita menyegerakan amal soleh tersebut. Dan wa tasghiruhu itu artinya kita menganggap apa yang kita lakukan ini hanyalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wasitruhu yaitu kita di mana menutup dan tidak membeberkan, tidak menceritakan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kita berusaha untuk menutup, kita berusaha untuk menyembunyikannya agar yang tahu hanyalah Allah dan kita semata. Beliau menyebutkan fa idza ajjaltahu faqad hanna'tah. Jika engkau telah menyegerakan kebaikan tersebut, jika engkau telah melakukannya, maka engkau sesungguhnya telah membuat orang yang punya urusan dengan Anda itu merasa senang. Wa idza saghartahu azzamtah. Jika Anda telah mengecilkan amalan tersebut, maka amalan itu sesungguhnya telah engkau besarkan. Ada sebuah ungkapan rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil nilainya di hadapan Allah, namun karena niat Anda, maka sesungguhnya Allah membesarkan kedudukan amal tersebut. Wa rubba amalin kabirin yusaghirun niyah. Sebaliknya ada amal yang sungguh luar biasa, kebaikan yang sangat mulia, dan amal yang sangat tinggi nilainya, namun dia akan bernilai kecil karena niat yang tidak terjaga. Wa idza satartahu atmamta. Jika engkau menyembunyikan, jika engkau tidak memamerkan amal tersebut, maka sesungguhnya engkau telah menyempurnakan kebaikan itu. Ikhwatul iman hafizakumullah. Di dalam hadis yang pertama, di dalam ungkapan yang pertama, di dalam nasihat yang pertama, kita mendapatkan sebuah panduan agar amal kita sempurna. Yang pertama adalah kita menyegerakan. Menyegerakan amal artinya kita tidak menunda-nundanya. Menyegerakan amal berarti kita melakukan amalan tersebut ya ketika perintah itu dan ketika permintaan itu disampaikan.
Ingatlah bahwa kata nanti di dalam sebuah ibadah kepada Allah itu adalah jebakan syaitan. Ketika kita ingin melakukan kebaikan lalu kemudian kita katakan nanti akan saya kerjakan, nanti akan saya lakukan, nanti akan saya berikan, ketahuilah itu merupakan jebakan syaitan bagi kita. Karena syaitan menginginkan kita agar taswiful amr. Kita menginginkan agar perbuatan itu ditunda, agar perbuatan itu menjadi amal yang dikesampingkan. Dan ketika kita berniat ingin melakukan sebuah kebaikan, konsep, upaya yang baik agar kita sempurnakan amal yang kita lakukan, kita segerakan amal tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menyebutkan sebuah perintah di dalam kebaikan-kebaikan, Allah tabaraka wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian. Bahasa yang dipakai oleh Allah di dalam memerintahkan kita terhadap kebaikan, bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Allah Tabaraka wa taala meminta kita di dalam melakukan kebaikan, maka Allah memakai fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan sifatnya orang berlomba selalu bersegera, menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang di awal melakukan sehingga dia termasuk kepada orang yang pemenang. Ini adalah sebuah kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quran yang Allah sampaikan untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang fastabiqul khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka tanamkan motivasi di dalam jiwanya, tanamkan semangat di dalam hatinya, bahwa kebaikan-kebaikan itu mestilah kita kejar. Dan kita kaum muslimin, kaum muslimat akan menghadapi suatu musim, insya Allah dalam hitungan hari kita akan menghadapi musim-musim kebaikan. Kita akan bertemu dengan hari-hari yang sangat mulia dan hari-hari yang sangat berkah, di mana amalan akan dilipat gandakan pahalanya dan pintu surga akan dibukakan oleh Allah Tabaraka wa taala, dan seluruh pintu-pintu syaitan akan ditutup dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lebih bisa berfokus kepada kebaikan-kebaikan. Ikhwatul iman hafizakumullah. Mari kita jadikan musim kebaikan tersebut musim seminya orang beriman itu dengan melaksanakan, menyegerakan kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba antara suami dan istri, antara keluarga, kepala keluarga dengan anak-anaknya, berlomba-lomba di dalam memperbanyak tilawatil Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Al-Quran adalah salah satu amalan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Bahkan beliau mudarasatul Quran bersama Jibril alaihi salam. Dan pada pertemuan kemarin sore sudah kita bahas bagaimana kesungguhan para salaf di dalam mengisi hari-hari mereka dengan Al-Quranul Karim. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berpindah dari majlis hadis kepada majlis Al-Quranul Karim. Beliau menyibukkan dirinya dengan Al-Quran sehingga kita dapatkan dalam kisah-kisah heroik mereka, para salafil ummah, ada yang menamatkan Al-Quran ya dalam satu malam sekali, ada yang menamatkan dalam 3 malam sekali, dan seterusnya. Ini adalah jiwa-jiwa pemberani dan jiwa-jiwa yang cinta kepada kebaikan. Maka mari kita segerakan kebaikan itu, janganlah tunda-tunda. Janganlah kita akhirkan kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya
tentang amalan yang paling afdal, maka Nabi SAW menyebutkan salah satu ibadahnya dan itu disifati di awal waktu. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya ayyul a'mali afdal ilallah, maka Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, melaksanakan salat di awal waktunya, menyegerakan melaksanakan salat ketika sudah masuk waktunya. Dan ini menunjukkan betapa amalan itu sangat diperlukan untuk disegerakan. Ikhwatul iman hafizakumullah, beramal dengan menyegerakan adalah salah satu kunci kebaikan dan akan sempurnanya amal tersebut. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan zaman yang penuh dengan cobaan. Hidup di zaman yang penuh dengan gangguan dan banyak rintangan. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita akan ada satu zaman di mana zaman itu diliputi oleh sebuah kondisi di mana orang-orang tidak memiliki cahaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebuah masa yang pekat, gelap gulita, tidak ada secercah cahaya pun di situ. Sehingga orang tidak lagi bisa mengetahui antara yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Makanya bahasa Nabi kita lihat kalimat Nabi SAW, badiru bil a'malis salih. Bersegeralah kalian di dalam mengerjakan amal-amal saleh sebelum datang sebuah masa yang mana fitnah dia lebih gelap, lebih pekat daripada gelapnya malam. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kondisi orang hari itu, asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran. Di pagi harinya dia kuat imannya, di pagi hari dia kokoh di dalam akidahnya, di pagi hari dia terhubung kepada sang penciptanya. Wa amsa kafiran, tiba-tiba di sore hari dia telah menjadi orang yang telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu cepat perputaran perubahan, begitu cepat perpindahan seseorang dari keimanan menuju kekufuran. Inilah masa fitnah. Inilah zaman yang disebut Nabi SAW agar kita bersegera untuk beramal. Wa amsar rajulu mu'minan wa asbaha kafiran. Di sore harinya memiliki iman yang kuat, di sore harinya memiliki akidah yang baik, kemudian di sore harinya dia memiliki semangat beramal yang tinggi, tetapi di esokan paginya dia telah berubah menjadi orang yang kafir, telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka daripada itu, hadirin hadirat, ikhwatal iman hafizakumullah, mari kita memahami suatu masa tersebut. Ya, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, agar kita selamat dari fitnah zaman, dari badai syahwat dan dari gejolak syubhat yang sangat kuat, sehingga kita tidak bisa melawan arus yang begitu dahsyat dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang terombang-ambing antara keburukan dengan keburukan yang lainnya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwatal iman hafizakumullah, kita ini diberikan Allah kemudahan untuk menyegerakan kebaikan-kebaikan. Dan ada sebuah buku, jika kita ingin melengkapi pembahasan ini, maka ketahuilah ada sebuah buku yang ditulis dengan judulnya Talbisul Iblis. Sangat banyak perangkap-perangkap syaitan di situ. Ya, maka bacalah buku ini dan ketahuilah apa saja yang menjadi perangkap-perangkap syaitan. Termasuklah salah satu di antaranya adalah orang-orang yang selalu mengatakan nanti dan menunda-nunda, sehingga apa yang ingin kita lakukan segerakanlah. Bisa jadi niat sudah ada namun waktu tidak bisa untuk kita lakukan. Maka sebelum nyawa kita sebelum berakhir kehidupan kita dan sebelum ajal menemui kita, maka bersegeralah kita untuk melakukan amal-amal, bersegeralah kita untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Ikhwatal iman hafizakumullah, kondisi di hari kiamat kelak sungguh sangat menakutkan. Ketika Allah sebutkan
di mana seseorang yang telah melakukan amal di dunia ini, yang pernah hidup, yang pernah menjalani aktivitas, maka ternyata hari itu sangat menakutkan. Nah, hari itu sangat menegangkan. Orang-orang di hari kiamat kelak digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan dari ayah bundanya. Hari ini mereka orang yang paling dicintai, yang dihormati, dibanggakan, disayangi. Tapi di hari kiamat kelak dia tidak akan mampu untuk mendekati orang tuanya, bahkan dia lari dikarenakan dia takut bahwa dosa orang tua akan ditimpakan kepadanya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, dan dari istrinya dan dari anak-anaknya. Orang-orang yang terdekat di dunia ini adalah keluarganya, istrinya dan anak keturunannya. Bahkan dia akan lari nanti, dikarenakan di hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat menakutkan, dan orang-orang semuanya akan menjadi mengkhawatirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Maka kunci kesempurnaan kebaikan pertama adalah di mana kita menyegerakan amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kunci yang kedua yang menjadi sempurnanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wa tasghiruhu, di mana kita berupaya untuk menganggap bahwa amal yang kita lakukan ini adalah amal kecil. Mahma kanatis salah, sebanyak apapun salat yang sudah Anda lakukan selama ini, sebanyak apapun ruku sujud Anda kepada Allah Azza wa Jalla, itu semua belum bisa membalas kebaikan Allah kepada kita. Mahma kanatis siyam, sebanyak apapun puasa yang Anda lakukan, baik itu puasa-puasa wajib maupun puasa-puasa sunnah yang Anda lakukan, yang Anda hidupkan dalam sehari-harinya, belum bisa membalas kebaikan, kasih sayang, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mahma kanatis sadaqat, sebanyak apapun sedekah yang Anda keluarkan, belum bisa membayar apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka apalah artinya kita ini? Apalah artinya amal yang sudah kita lakukan? Apalah artinya sebuah amal yang itu semua juga dari taufik Allah Azza wa Jalla? Karena tidak ada satu kebaikan pun yang bisa kita lakukan untuk Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amal pun, tidak ada satu amal pun yang bisa kita lakukan kecuali itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu kemaksiatan pun yang bisa kita tinggalkan kecuali itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita ini bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita hiasi kehidupan kita dengan amal-amal, dengan kita tidak membesarkan amalan tersebut, dan dengan tidak kita menganggapnya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengecilkan amal itu, yang tidak menganggap itu adalah hal yang besar sehingga kita berhenti untuk melakukan kebaikan. Tidak. Apapun yang kita lakukan, dari ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan, dari ketaatan yang telah Allah gariskan untuk kita semua, itu semua adalah kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia terbaik. Lihat contoh yang telah beliau berikan kepada kita. Lihatlah tauladan yang telah beliau tunjukkan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, lalu kemudian dia mengisi malamnya dengan qiyam. Kemudian diriwayatkan bahwa kaki beliau sampai bengkak karena banyak rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepadanya, "Untuk apa engkau lakukan ini semua wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah ampunkan dosa-dosamu? Bukankah Allah telah jamin bagimu surga? Bukankah Allah telah mengangkatmu sebagai seorang rasul?" Maka lihat kalimat manusia mulia, teladan untuk kita semua.
ketika Aisyah menyebutkan, untuk apa ini lakukan semuanya? Untuk apa bersusah payah? Untuk apa engkau melakukan ini dengan penuh perjuangan? Maka kemudian dia lihat, ini bentuk kalimat yang menunjukkan di mana rasa syukur itulah yang menghiasi dirinya, dan dia tidak pernah mengagungkan apa yang telah dilakukan, yang telah dijalankan di dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia katakan, afala akunu abdan syakura, tak pantaskah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah menjadikan aku seorang nabi dan rasul, di mana Allah telah menurunkan kepadaku Al-Quranul Karim, di mana Allah telah mengampuni dosa-dosaku, di mana Allah telah menjamin surga bagiku. Ya Allah, kalimat yang indah. Dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan mengecilkan apa yang telah dilakukannya. Inilah harus kita lakukan, hadirin hadirat. Ketika amal ini ingin kita lakukan, maka kecilkan semua apa yang telah kita miliki. Kecilkan semua amanah yang kita pegang. Kecilkan semua pangkat jabatan kita, harta kekayaan kita. Di semua itu adalah kecil. Dan semua itu adalah hina. Dan semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita mampu untuk melakukan kebaikan itu dengan sempurna. Sehingga kita mampu untuk meraih kebaikan dengan sempurna. Kecilkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupan dakwah yang begitu luar biasa tantangannya, yang begitu pekat, yang begitu sulit. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangan yang luar biasa dahsyatnya. Tapi dia tidak pernah membesarkan apa yang telah ia lakukan. Tidak pernah kalimat itu terucap terhadap apa yang dia dakwahkan. Wahai saudara-saudariku, wahai ikhwatal iman hafizakumullah, apapun yang telah Anda lakukan di jalan Allah, apapun yang telah Anda lakukan di dalam kebaikan menuju Allah, dengan cara mengajak orang, dengan cara menyadarkan orang, dengan cara menyelamatkan orang, atau dengan cara membantu orang-orang miskin dengan harta Anda, atau meringankan pekerjaan orang-orang yang sulit menghadapi kehidupan ini, Anda ringankan. Semua itu adalah kecil, dan semua itu tidak bernilai di sisi Allah kalau Anda merasa itu adalah karena kehebatan Anda, karena kekuasaan Anda, karena ilmu yang Anda miliki. Di dalam sejarah betapa banyak kisah-kisah nyata yang Allah berikan kepada kita, dan kisah-kisah itu terekam dengan baik di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Qarun merasa dengan kehebatannya, dengan kekayaannya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia merasa itu semua dengan harta yang Allah limpahkan kepadanya, dia merasa karena kehebatannya, karena ilmunya, karena skillnya, karena kepiawaiannya, maka lihat akhir daripada kehidupannya, Allah hinakan dia. Allah matikan dalam kondisi yang seburuk-buruk kondisi, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah Fir'aun yang dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, dengan tahtanya, dia merasa dialah Rabb, dialah Allah, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha kuat, dialah yang maha segala-galanya. Lihat ketika dia membesarkan dirinya, ketika dia membesarkan prestasinya, ketika dia membesarkan capaiannya, kejayaannya, dia menyandarkan itu semua pada dirinya, dia menyandarkan itu semua kepada kehebatannya, Allah hinakan, Allah matikan dalam kondisi tidak beriman. Bahkan sampai hari ini Allah jadikan sebagai bukti nyata kebesaran Allah, sebagai bukti nyata maha kuasanya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tidak ada yang lebih kuat, dan tidak ada yang lebih besar, dan tidak ada yang lebih perkasa kecuali dari Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah, agar
sempurna kebaikan kita ini, maka kecilkanlah dia. Jangan Anda pernah menyebut-nyebutkan kebaikan itu, dan jangan Anda pernah menjadikan itu adalah hasil karya Anda yang lebih besar, tapi berusaha Anda mengecilkan. Ketika Anda mengecilkan, maka Anda telah membesarkan amal tersebut. Ikhwatal iman hafizakumullah, kunci kesempurnaan amal yang terakhir adalah di mana kita diminta untuk menyembunyikan dan kita diminta untuk tidak menampakkan, memamerkan kebaikan-kebaikan itu. Dan ketika kita berusaha menyembunyikan, tidak memamerkannya, maka berarti kita telah menjadi orang yang menyempurnakan amal tersebut. Ikhwatal iman hafizakumullah, di dalam Islam kita dituntut agar kita memiliki amalan-amalan rahasia, amalan-amalan yang itu antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan para ulama, mereka memiliki amalan-amalan yang sangat indah, dan bahkan bertahun-tahun setiap malam air membasahi bantal tidur mereka, namun tidak diketahui oleh istrinya dari manakah air itu bersumber. Air apakah yang membasahi bantal tersebut, mereka tidak tahu, istrinya tidak tahu, karena berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jika ada amal-amal yang mesti kita lakukan dengan secara zahir, maka lakukanlah. Seperti Anda ke masjid, seperti Anda duduk di masjid membaca tilawatil Quran, lakukanlah. Dan jika memang syiarnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah umroh dengan berpakaian ihram, ya lakukan itu. Dan selalu menjaga hati dan selalu menjaga niat. Dan jika ada amal-amal yang memang harus dilakukan secara zahir, ditampakkan. Tapi ingat, jaga hati. Namun jika ada amal-amal yang sangat mungkin untuk kita sembunyikan dan sangat bisa untuk kita tutupi, maka tutupilah. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada kita, jika seandainya ada amal, jika seandainya di dalam ibadah-ibadah sunnah ini kita memiliki waktu untuk melakukannya, maka lakukanlah salat-salat sunnah kita di rumah kita. Kenapa demikian? Karena akhfa minan nas, lebih tersembunyi amalan itu. Dia tertutup amalan itu. Amalan itu tidak bisa dilihat orang. Oh, ternyata si fulan. Bisa jadi orang berprasangka kepadanya. Setiap kali salat selesai, maka dia balik ke rumahnya. Dia tidak pernah melaksanakan salat ba'diyah di masjid. Tapi ternyata siapa yang tahu pula kalau dia menyempurnakan ibadah salat ba'diyahnya di rumah dia dan qabliyahnya di rumahnya. Nah, inilah yang disebut dengan di mana kita menyembunyikan amal-amal kita, di mana kita tidak menampakkan amalan tersebut. Cukuplah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah antara kita dengan sang pemilik amal tersebut, dengan sang pemilik hamba tersebut yang mengetahuinya. Dan sesungguhnya yang kita cari bukanlah pujian manusia, karena sesungguhnya pujian manusia ghayatun nasi la tudrak, perkara yang tidak mungkin kita cari, tidak mungkin kita dapatkan. Maka semakin banyak orang yang suka, semakin banyak pula orang yang tidak suka kepadanya. Wa ghayatun nasi waridan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah perkara yang tidak mungkin untuk kita raih. Waridallahi ghayatun tudrak, dan ridha Allah adalah perkara yang mungkin untuk kita dapatkan. Maka sibukkanlah diri kita untuk mendapatkan pujian dari sang pencipta kita. Jauhi pandangan kita, jauhi hati kita, jaga hati kita dari pujian dari manusia-manusia ada sekeliling kita. Jauhi itu semua. Maka ibadah siyam Ramadan adalah salah satu ibadah yang akan mendidik kita dengan prinsip yang mana hak Allah yang teratas, di mana hak Allah adalah yang terdepan. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala mengatakan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa ibadah siyam adalah ibadah yang mana untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas ibadah tersebut pahala dengan pahala-pahala yang sempurna. Maka berusahalah kita berlatih
dengan melakukan 3 kunci sempurnanya amal kita, 3 upaya di dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita diminta untuk menyegerakan melakukan amal tersebut. Yang kedua, kita diminta untuk mengecilkan amalan itu di pandangan kita, ya, di pandangan diri kita. Dan yang ketiga, kunci kesempurnaan amal kita adalah di mana kita menutupinya dan tidak menceritakannya kepada orang. Tahan lisan, tahan tulisan yang berucap, dan tahan tangan kita yang membeberkan kebaikan-kebaikan itu, yang membeberkan kebaikan-kebaikan itu. Ketahuilah, di dalam kehidupan kita ada orang-orang, kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah kabulkan doanya. Di zaman dahulu ada salah seorang abid, dan ketika itu di musim yang sangat panas sekali, dan hujan sudah lama tidak turun, tumbuhan sudah mulai layu, kemudian hewan ternak sudah mulai mati karena air yang tidak ada. Lalu kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang masuk ke dalam masjid, dan di masjid itu dia menutupi dirinya, dan kemudian mulailah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Diriwayatkan, sebelum doanya berhenti, sebelum doanya selesai, hujan telah membasahi bumi, dan hujan telah mengguyur deras daerah tersebut. Sehingga ada salah seorang yang mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh hamba tadi, kemudian dia ingin tahu siapa laki-laki tersebut. Kemudian dia mengikuti sampai dia ke rumahnya. Sehingga hamba yang saleh ini merasa ada orang yang mengikuti, dan besok paginya dia berangkat pindah dari daerah tersebut dan melarikan diri, sehingga dia tidak diketahui siapakah orang yang berdoa tadi malam. Keesokan paginya seorang saleh ini pergi, dan orang yang mengikuti dia mendapati rumah di mana orang tadi malam itu kembali sudah kosong. Sehingga bertanya kepada pembantunya, dan pembantunya mengatakan, gara-gara andalah Tuhan kami pergi, karena dia tidak mau ada orang yang mengetahui siapakah orang yang berdoa tadi malam, orang yang saleh tersebut. Dan begitulah hamba Allah yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah kabulkan. Dengan begitu kita akan memiliki kebaikan-kebaikan. Maka berusahalah ikhwatal iman hafizakumullah untuk melakukan sebuah amal, dan kita berusaha untuk menyembunyikan, dan kita berusaha untuk tidak menampakkan amal tersebut di depan orang ramai. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita di dalam melakukan amal saleh. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Materinya pada sore hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Yaitu pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Ana ingin menanyakan, ketika kita menceritakan sebuah amalan yang kita lakukan, agar orang yang mendengarkan melakukan dan mencontohnya, apakah ini termasuk riya atau tidak termasuk amalan yang sempurna? Jazakallahu khairan. Barakallahu fika akhil karim. Naam, ketika kita menceritakan sebuah kisah yang mana adalah dari sebuah kenyataan amal yang kita lakukan, dari sebuah kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah ini termasuk amal yang tidak sempurna ataukah ini termasuk kepada riya? Naam. Yang pertama yang kita lihat adalah niat. Niat Anda menceritakan tersebut untuk apa? Dan ketika niat itu kita untukkan bahwa agar orang ini bisa mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut, dan bisa Anda lakukan dengan menceritakan bukan diri Anda, dengan menceritakan bukan menyebutkan itu adalah Anda. Bisa Anda sampaikan sebuah kisah yang mudah-mudahan kisah itu menginspirasi dia, dan
dan Anda tidak menyebutkan siapa orangnya. Berusahalah terus dengan tidak menyebutkan pelakunya, dan berusahalah kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan itu bisa terjaga dalam hati kita. Pada prinsipnya tidak mengapa kita menceritakan sebuah amal yang pernah dilakukan, namun di situ perlu kita menjaga hati, karena sesungguhnya tujuan Anda menceritakan itu apa? Karena tiap sesuatu itu akan tergantung kepada niatnya. Kalau niat Anda untuk membanggakan diri di hadapan dia, maka ini termasuk kepada riya. Namun kalau Anda merasa ketika menceritakan hal tersebut Anda bisa menjaga diri tidak merasa lebih dari dia, dan tidak merasa baik dari dia, dan tidak merasa telah melakukan amal yang merendahkan dia dan meninggikan, maka lebih baik ditinggalkan. Kalau ada perasaan-perasaan itu, maka lebih baik untuk tidak diceritakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Berikut ada pertanyaan langsung dari komentar siaran live. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah mau bertanya, bagaimana sikap kita apabila ana sudah berusaha mengajak suami untuk taat kepada Allah dan jangan menyekutukannya, tapi tak dihiraukan. Dan beliau selalu percaya dengan dukun. Sering ana bakar jimat-jimat yang dia pakai, namun tidak berubah. Dan ketika diingatkan, malah bukan insaf, tetapi mengatakan bahwa kita harus mengikuti adat istiadat kita atau adat nenek moyang kita. Jazakallah ya Ustaz. Barakallahu fiik atas pertanyaan akhil karim, ukhtil karimah. Yang pertama, saya doakan kalimat saya doakan dengan agar Allah mengokohkan Anda di dalam menjalankan nasihat-nasihat tersebut, dan mengokohkan Anda di dalam beramal dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah hal yang penting memang di dalam kehidupan rumah tangga, bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah benar, mengingatkan dan memberikan ilmu serta menasehati, ini adalah salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan dari pasangan ke pasangannya. Dan adapun perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi adalah perbuatan syirik, dan perbuatan-perbuatan itu tercela dalam agama kita. Ketika seseorang percaya kepada dukun, bahkan Nabi SAW mengatakan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi orang-orang yang merasa dirinya mengetahui atau yang mengaku-ngaku dirinya adalah orang-orang yang mengetahui hal yang gaib, ya, maka mempercayai saja atau mendatangi saja itu man ata arrafan au kahinan, ya, barang siapa yang mengetahui orang-orang yang paranormal, kemudian orang-orang para dukun, itu maka Allah tidak akan terima amal ibadahnya selama 40 hari. Ini sebuah ancaman keras dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya dosa keburukan yang didapat ketika melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Bahkan Allah tabaraka wa taala juga mengingatkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, ya, ketika nanti dia datang di hari kiamat kelak belum bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik tersebut. Maka usaha Anda sudah benar, dan apa yang Anda lakukan adalah sebuah hal yang positif, dan yang dikokohkan lagi yang pertama adalah kuatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kuatkan doa, ya, kuatkan mengetuk pintu Allah, meminta kepadanya agar Allah berikan taufik dan hidayah, berikan Allah petunjuk kepada suami kita, agar Allah luruskan suami kita, agar Allah berikan kepadanya kemudahan di dalam memahami agama. Yang kedua, ini yang sering saya sampaikan, cari momen-momen tertentu, ya, saat-saat di mana Anda disenangi oleh suami, dan ketika suami merasa dalam kondisi nyaman untuk disampaikan, cari momen-momen itu. Dan yang ketiga, manfaatkan wasilah yang ada
seperti menghadiahkan buku, kemudian menghadiahkan sesuatu yang disukai olehnya, atau berdiskusi dengan hati dari hati ke hati, dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh dengan keimanan. Kita berdiskusi dengan diajak suami kita dan diajak dia untuk bertemu dengan orang-orang yang dia segani secara kehidupan sehingga bisa menasihati. Lakukan itu. Misalnya ada seorang yang beliau segan kepadanya, maka minta orang ini untuk menyampaikan nasihat, minta untuk menyampaikan kalimat-kalimat sehingga dia faham dan sehingga dia bisa memahami apa yang kita inginkan. Terkadang memang antara pasangan suami istri ini ada hal yang mesti kita jaga, di mana terkadang di antara ego suami yang tinggi sehingga nasihat itu tidak bisa masuk kepadanya, sehingga apa terjadi penolakan. Maka kita pakai orang ketiga yang bisa masuk kepadanya dengan nasihat tersebut. Di antaranya adalah dengan meminta nasihat dan bimbingan, serta juga minta doa kepada saudara-saudaranya. Dan di sini saya doakan ukhtil fadilah agar suaminya, agar pasangannya Allah berikan hidayah, Allah berikan kemudahan di dalam beragama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah berikan kepadanya kesadaran untuk bertanya, berilmu, semangat di dalam perbaiki diri. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbahu ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubahu ala ta'atik. Allahumma hdihi ya rabbal alamin. Allahumma hdihi ila siratikal mustaqim. Barakallahu fiik. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.